Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, perkenalkan nama saya M. Syahrul Ramadan dengan NIM 2441106001029. Saya ingin mengirimkan tugas UTS Bahasa Indonesia. 1. Hubungan antara mahasiswa dengan kreativitas menulis sangat erat karena masa perkuliahan adalah waktu yang tepat bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, termasuk dalam hal menulis. Mahasiswa sering dihadapkan pada tugas akademik yang memerlukan kemampuan menulis, baik dalam esai, laporan penelitian, atau artikel ilmiah. Proses menulis ini melibatkan imajinasi, pemecahan masalah, dan kemampuan menyusun ide yang koheren, sehingga mendorong mahasiswa untuk berpikir kreatif. Berikut adalah beberapa cara mahasiswa mengembangkan kreativitas menulis. 1. Mengeksplorasi gagasan baru. Mahasiswa dituntut untuk menemukan sudut pandang baru atau ide orisinal dalam tulisan mereka. Contoh, seorang mahasiswa menulis esai tentang hubungan antara teknologi dan isolasi sosial, dengan sudut pandang bahwa teknologi sebenarnya dapat mempererat hubungan antara individu, bukan sebaliknya yang sering dianggap negatif. 2. Esai ilmiah. Contoh, seorang mahasiswa yang menulis esai tentang perubahan iklim tidak hanya menyalin fakta dari sumber akademik, tetapi juga menulis dengan cara yang kreatif. Misalnya dengan menghubungkan dampak perubahan iklim dengan kehidupan sehari-hari atau menceritakan pengalamannya sendiri terkait isu lingkungan. Hal ini membuat tulisannya lebih hidup dan mudah dipahami. 3. Cerita fiksi. Contoh, dalam kelas sastra, mahasiswa diminta menulis cerita pendek. Kreativitasnya bisa terlihat dari caranya menciptakan karakter yang unik atau menggunakan latar yang tak biasa. Misalnya cerita tentang dunia masa depan di mana teknologi sudah menggantikan hubungan manusia. Mahasiswa yang kreatif akan mampu membangun narasi yang imajinatif dan penuh makna. Yang keempat, tugas jurnalistik. Contoh, dalam tugas jurnalistik, mahasiswa menulis tentang kegiatan kampus. Kreativitasnya bisa tampak dari bagaimana ia menggali informasi dengan cara yang berbeda, seperti menyertakan wawancara dengan berbagai sudut pandang atau memotret momen unik secara berlangsung. Ini membuat laporannya tidak hanya informatif tetapi juga menarik dan relevan. Yang jawaban nomor 2 yaitu menulis ilmiah. Menulis ilmiah adalah jenis penulisan yang bertujuan untuk menyampaikan hasil penelitian, analisis, atau kajian secara sistematis, objektif, dan terukur. Penulisan ilmiah sering digunakan di dunia akademik dan mematuhi aturan-aturan tertentu seperti menggunakan referensi yang valid, data yang akurat, dan struktur formal. Misalnya pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan. Contohnya jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Menulis ilmiah populer. Menulis ilmiah populer adalah jenis penulisan yang menyederhanakan konsep-konsep ilmiah agar mudah dipahami oleh masyarakat umum. Tujuannya adalah untuk menyebarkan informasi ilmiah dengan gaya bahasa yang lebih ringan tanpa kehilangan akurasi ilmiah. Biasanya, tulisan ini muncul di majalah, surat kabar, atau blog ilmiah populer. Contoh, artikel di majalah atau situs sains populer yang membahas teknologi pengolahan air minum tanpa menggunakan banyak istilah teknis. Menulis sastra. Menulis sastra adalah bentuk penulisan yang lebih menekankan pada unsur keindahan, bahasa, ekspresi emosional, dan makna mendalam. Seringkali berupa karya fiksi atau non-fiksi dengan estetika yang tinggi. Menulis sastra bertujuan untuk mengekspresikan ide-ide, perasaan, atau pemikiran melalui cerita, puisi,
atau esai dengan gaya bahasa yang lebih bebas dan kreatif. Contoh novel seperti Laskar Pelangi karya Andrea Hirata atau puisi seperti Aku karya Chairil Anwar. Khairil Anwar. Jawaban nomor 3, menulis ilmiah. Karakteristik objektif. Menulis ilmiah didasarkan pada fakta dan data yang dapat diuji kebenarannya. Sistematis. Penulisan disusun secara struktur, biasanya menggunakan metode tertentu. Bahasa formal. Menggunakan bahasa yang formal, lugas, dan tidak ambigu. Berbasis riset. Konten berasal dari penelitian, eksperimen, atau studi ilmiah yang mengikuti metodologi ketat. Selanjutnya bertujuan untuk menambah pengetahuan, ditujukan untuk memberikan informasi baru atau menambah wawasan di bidang akademis atau ilmu pengetahuan. Contoh skripsi, tesis, disertasi. Jurnal ilmiah tentang bioteknologi, fisika atau sosiologi, dan laporan penelitian. Selanjutnya menulis ilmiah populer. Karakteristiknya yaitu lebih santai dibanding ilmiah. Meskipun berdasarkan fakta dan data, gaya bahasanya lebih ringan dan dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Karakteristik selanjutnya yaitu tetap objektif. Informasi yang disampaikan tetap berdasarkan penelitian atau fakta ilmiah, namun disajikan dengan cara yang lebih mudah dipahami. Selanjutnya bertujuan untuk edukasi, ditunjukkan untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca awam dengan cara yang lebih menarik dan mudah diakses. Selanjutnya penggunaan metafora atau analogi, kadang menggunakan ilustrasi atau cerita untuk membantu pemahaman. Contohnya artikel di majalah sains populer seperti National Geographic atau Scientific American. Selanjutnya menulis sastra. Karakteristik menulis sastra yaitu subjektif. Seringkali mengedepankan ekspresi, perasaan, pemikiran atau imajinasi penulis. Gaya bahasa artistik. Menggunakan bahasa yang indah, penuh metafora dan figuratif. Selanjutnya bertujuan untuk hiburan atau renungan. Fokusnya adalah untuk menyentuh emosi atau memberikan refleksi pada pembaca, bukan memberikan informasi berbasis data. Selanjutnya fleksibel, tidak terkait pada fakta ilmiah, bisa bersifat fiktif atau imajinatif. Contoh puisi novel cerpen. Yang jawaban nomor 4, persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah merupakan bentuk karya tulis yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa sebagai media penyampaian informasi atau ekspresi ide. Perbedaannya yaitu penulis ilmiah. Perbedaan penulis ilmiah: 1. Tujuan menyajikan hasil penelitian atau kajian yang objektif dan dapat diuji benarnya. Gaya bahasanya yaitu formal, objektif, dan sering menggunakan istilah teknis. Strukturnya sistematis dengan bagian seperti abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil, diskusi, dan kesimpulan. Pembaca: ilmuwan yang memiliki pengetahuan dasar terkait topik yang dibahas. Contohnya yaitu artikel jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Perbedaan penulisan ilmiah populer. Tujuannya yaitu untuk menyampaikan informasi ilmiah kepada masyarakat luas dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Gaya bahasanya yaitu lebih ringan, tidak terlalu teknis, dan diselingi dengan humor. Strukturnya yaitu tidak seketat penulisan ilmiah formal, lebih fleksibel, tetapi tetap mengacu pada fakta dan data ilmiah.
pembaca masyarakat umum yang mungkin tidak memiliki latar belakang ilmiah. Contohnya yaitu artikel di majalah sains populer, buku non-fisik yang membahas topik ilmiah secara sederhana. Yang ketiga, perbedaan penulisan sastra. Tujuannya yaitu untuk menggali ekspresi, emosi, atau makna kehidupan secara artistik melalui kata. Gaya bahasanya yaitu subjektif, penuh gaya bahasa kiasan, metafora, dan simbolisme. Strukturnya yaitu struktur bebas tergantung pada jenis karya sastranya seperti puisi, cerpen, novel, drama. Pembacanya yaitu masyarakat luas, termasuk mereka yang mencari pengalaman estetis dan emosional melalui karya seni. Contohnya yaitu puisi, cerpen, dan novel. Sekian Pak, terima kasih. Mohon maaf mengumpulkan video telat. Mohon maaf sekali Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.